Perkenalkan, nama saya Gustia Yusri Ariswandewi, dokter muda anestesi, periode 4 sampai 17 Mei 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bagian dari perioperatif medicine, yaitu mengenai postoperatif. Jadi, postoperatif ini adalah perawatan segera pada periode setelah operasi selesai dilakukan, meliputi kamar operasi, post anesthesia care unit atau PACU, hingga pasien dapat dikirim kembali ke ruangan. Untuk durasi perawatan postoperatif bergantung dari kondisi kesehatan pasien sebelum operasi, kemudian tipe operasi yang dijalani oleh pasien, kemudian durasi operasi, kemudian teknik operasi yang dilakukan terhadap pasien. Nah, di mana tujuan dari evaluasi postoperatif ini ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah mencegah komplikasi seperti terjadinya infeksi pada pasien. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk mengusahakan percepatan penyembuhan pasca operasi. Dan tujuan yang ketiga itu adalah mengembalikan pasien ke dalam kondisi yang terbaik. Evaluasi pada postoperatif ini biasanya dilakukan pada post anesthesia care unit atau PACU. Nah, penilaian selama pasien berada di PACU atau post anesthesia care unit ini, di mana dilakukan penilaian terhadap patensi jalan nafas dari pasien, kemudian dilakukan juga penilaian terhadap tanda-tanda vital atau tekanan darah, kemudian nadi, laju nafas, saturasi oksigen, dan suhu dari pasien. Pada PACU ini juga dilakukan penilaian terhadap tingkat kesadaran dari pasien. Apakah pasien sudah mulai pulih sepenuhnya atau masih belum sadar. Nah, untuk desain PACU ini biasanya PACU ini didesain dengan jarak yang dekat dengan ruang operasi dan fasilitas perawatan khusus seperti ICU. Kemudian biasanya ruangan terbuka dengan ruangan yang besar dan pencahayaan yang baik. Kemudian biasanya ukuran dari tempat tidurnya adalah 1,5 tempat tidur dibanding kamar operasi. Kemudian pada PACU atau post anesthesia care unit ini juga terdapat saluran keluar penghubung elektrik seperti oksigen, udara, dan suction. Kemudian selain itu pada ruang post anesthesia care unit atau PACU ini juga terdapat monitor yang sama seperti ruang operasi untuk memonitor keadaan pasien. Kemudian juga terdapat alat-alat resusitasi emergensi. Pada post anesthesia care unit atau PACU ini juga dilengkapi alat-alat untuk pulse oximetry atau saturasi oksigen, kemudian elektrokardiogram atau ECG, kemudian
monitor blood pressure atau NIBP, kemudian dilengkapi juga dengan selimut penghangat. Selain itu juga ada kereta dorong, kemudian saluran elektrik berupa oksigen ataupun suction. Kemudian dilengkapi juga dengan minor set. Kemudian ada juga infus set, kemudian syringe pump, dan DC shock yang disiapkan untuk pasien-pasien yang mengalami perburukan setelah dipindahkan ke post anesthesia care unit atau ruang PACU ini. Nah, adapun kriteria pemindahan dari ruang PACU ini, di mana ada beberapa kriteria minimal untuk memindahkan pasien. Yang pertama itu adalah pasien sudah sadar penuh, kemudian sudah mudah untuk bergerak, kemudian pasien sudah dapat mempertahankan jalan nafasnya, kemudian pasien-pasien yang tanda vitalnya sudah stabil selama 15-30 menit. Kemudian pasien-pasien yang sudah mampu untuk meminta tolong apabila perlu. Dan untuk pasien yang tidak ada komplikasi operasi secara nyata, seperti misalnya komplikasi perdarahan yang aktif setelah operasi dilakukan. Nah, untuk di ruang PACU ini, yang paling dibutuhkan itu adalah mengontrol nyeri postoperatif pada pasien. Kemudian, selain itu dilakukan juga kontrol untuk mual dan muntah yang biasanya terjadi pada pasien yang telah menjalani general anestesi dengan komplikasi mual dan muntah. Selain itu juga dibutuhkan pengembalian suhu normal karena biasanya pasien-pasien yang menjalani operasi akan cenderung mengalami hipotermi karena terpapar pada suhu yang rendah dalam jangka waktu yang lama. Untuk anestesi regional diperlukan juga kembalinya fungsi-fungsi sensorik dan motorik dari pasien. Adapun tujuan dari pemulihan post-operasi ini adalah yang pertama untuk patensi jalan nafas, di mana pasien sudah mulai sadar, kemudian oral airway dan selang endotrakeal. Kemudian ventilasi yang adekuat, kemudian hemodinamik yang stabil pada pasien, dan juga manajemen nyeri yang adekuat untuk pasien. Dan untuk semua masalah yang dapat diidentifikasi perlu dikoreksi sebelum pasien keluar dari kamar operasi untuk mencegah pasien yang tidak stabil. Untuk masalah yang bisa terjadi di ruang pemulihan, yang pertama itu adalah pasien biasanya cenderung merasa gelisah, kemudian adanya gangguan pernafasan pada pasien, kemudian terjadi gangguan kardiovaskular seperti tekanan darah ataupun nadi dari pasien, kemudian adanya gangguan fungsi ginjal, kemudian adanya mual muntah yang dialami oleh pasien, terutama pasien-pasien yang mengalami
atau yang melakukan prosedur general anestesi akibat pengaruh dari obat-obat anestesi general. Kemudian masalah lain itu adalah pasien menggigil karena terjadinya hipotermi pada pasien, dan juga pasien juga biasanya bisa mengeluhkan nyeri karena tidak adekuatnya analgesik atau anti nyeri yang diberikan kepada pasien setelah menjalani operasi. Kemudian masalah lain yang bisa terjadi di ruang pemulihan yaitu adalah masalah sirkulasi. Untuk masalah sirkulasi ini biasanya berasal dari menurunnya venous return atau disfungsi ventrikel kiri, ataupun terjadinya vasodilatasi pada pembuluh darah pada pasien. Untuk hipovolemi, biasanya pasien mengalami hipovolemi absolut ataupun hipovolemi relatif. Nah, untuk hipovolemi absolut ini biasanya disebabkan oleh masuknya cairan pada intraoperasi yang tidak adekuat. Kemudian bisa juga hipovolemi absolut ini terjadi karena cairan masuk ke dalam soft tissue, ataupun bisa juga terjadi karena drainase dari luka. Sedangkan untuk hipovolemi relatif ini bisa disebabkan karena anestesi spinal ataupun anestesi epidural. Kemudian bisa juga terjadi karena alpha adrenergic block. Nah, jadi pemulihan itu sendiri merupakan proses yang berkelanjutan di mana pemulihan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi fisiologis dan psikomotorik normal pada pasien dengan tingkat morbiditas minimal yang terkait dengan anestesi dan pembedahan yang dilakukan oleh pasien. Nah, adapun tahapan-tahapan dari pemulihan dibagi menjadi 3, yaitu early, intermediate, dan late. Di mana untuk yang early ini adalah tahap pemulihan ketika pasien tersadar dan pemulihan refleks vital. Sedangkan untuk yang intermediate ini adalah tahap pemulihan apabila pasien sudah mencapai kriteria untuk dapat dipulangkan ke rumah. Sedangkan untuk tahap pemulihan yang late adalah tahap pemulihan ketika pasien sadar penuh dan pulih fungsi fisiologis dari pasien. Untuk yang fase 1 atau early recovery, di mana interval waktu dimulai dari dihentikannya obat anestesi agar pasien bangun dan kembalinya refleks dan dimulainya aktivitas-aktivitas motorik dari pasien. Untuk fase early 1 atau fase 1 early recovery ini adalah dimulai selama fase pasien berada di PACU atau Post Anesthesia Care Unit. Nah, untuk penilaian yang kita lakukan pada fase 1 early recovery ini adalah melakukan penilaian terhadap skor Stewart dan modified Aldrich digunakan untuk menilai kondisi pasien untuk dipindahkan ke area pemulihan fase 2 atau fase intermediate.
Nah, ini merupakan modified alternate score yang digunakan untuk penilaian pasien dari fase 1 early recovery untuk menilai apakah pasien tersebut sudah dapat dipindahkan dari fase 1 early recovery ini ke fase 2 intermediate recovery. Nah, untuk modified alternate score ini ada pun beberapa parameter yang dinilai pada modified alternate score ini. Yang pertama tuh ada aktivitas atau activity level, kemudian respirasi dari pasien, kemudian sirkulasi yaitu berupa blood pressure dari pasien, kemudian kesadaran dari pasien, dan juga saturasi oksigen yang kita akan nilai melalui atau menggunakan alat pulse oximetry. Untuk pasien yang mendapatkan skor lebih dari atau sama dengan 9, maka pasien tersebut sudah bisa dipindahkan dari fase 1 early recovery ke fase 2 intermediate recovery. Untuk fase 2 intermediate recovery, yaitu pada fase ini pasien sudah dapat memulai ambulasi, yaitu seperti minum cairan, kemudian miksi, dan bersiap untuk dipulangkan. Untuk pemulihan fase kedua intermediate recovery ini digunakan scoring yang disebut post anesthesia discharge scoring system atau PADSS. Nah, untuk fase yang ketiga atau fase late recovery, di mana fase ini dimulai ketika pasien dipulangkan ke rumah dan berlanjut hingga pemulihan fungsional tercapai dan pasien dapat melanjutkan aktivitas normal kehidupan sehari-hari yang biasanya dijalankan oleh pasien. Adapun kriteria pulang pasien one day care surgery yaitu adalah pasien yang sudah sadar baik dan orientasi terhadap orang, tempat, dan waktu pada pasien itu baik. Kemudian pasien-pasien dengan tanda vital yang baik seperti tensi, nadi, suhu, ataupun saturasi oksigen dari pasien. Kemudian kriteria yang lain itu adalah pasien dapat mobilisasi, berjalan, dan memakai pakaian yang baik. Kemudian pasien nyaman dan relatif bebas nyeri, dan pasien tidak muntah atau tidak mengalami dehidrasi. Kemudian pasien dapat minum air ataupun minum obat. Kemudian perdarahan atau drain minimal di tempat operasi, dalam artian tidak ditemukan adanya tanda-tanda perdarahan aktif pada tempat operasi. Dan yang terakhir adalah risiko retensi urin yang bisa kita singkirkan pada pasien. Untuk instruksi postoperatif, yaitu berupa instruksi tertulis dan lisan yang harus diberikan mengenai periode pasca operasi sebelum pemulangan pasien.
Biasanya pasien akan diberikan nomor darurat rumah sakit, kemudian pasien harus didampingi orang dewasa yang dapat bertanggung jawab paling tidak hingga 24 jam pasca operasi yang dijalani pasien. Kemudian, pasien dilarang untuk mengonsumsi alkohol ataupun obat-obatan tanpa resep selama 24 jam pasca anestesi atau pasca pasien mengalami pembedahan. Kemudian, pasien diharapkan tidak membuat keputusan penting dalam waktu dekat pasca operatif atau pasca anestesi. Dan yang terakhir, pasien tidak mengendarai kendaraan ataupun mengoperasikan mesin yang berbahaya dalam waktu dekat pasca anestesi. Baik, sekian presentasi yang saya berikan. Terima kasih.